Hai Bun, hai teman-temanku semua, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Yang pastinya tetap semangat dan selalu bahagia teman-teman. Alhamdulillah, sini aku masuk lagi ya kegiatan aku di warung ya teman-teman. Dan kali ini kegiatannya itu seperti biasa ya, jual di para bocil. Oke lah teman-teman, sini udah ada yang ngelarisin mie aku ini ya. Ini adik-adiknya pada beli mie gelas dan sebelah ya. Jadi tadi udah aku bikinin, tapi nggak aku record gitu ya teman-teman. Jadi seperti inilah ya. Yang jajan tempat aku tuh hanya anak-anak. Walaupun sedikit riuh ya teman-teman, tapi ini benar-benar menyenangkan. Ya gitulah ya, namanya juga Kang Warung, dan warungnya itu memang isiannya itu jajanan anak-anak. Nah lanjut ya teman-teman, tadi tuh si kakaknya juga ada pesan es-esan ya, tapi di situ aku suruh bikin sendiri. Oke lah lanjut, tadi aku tinggal sebentar warung aku ya, dan sini aku udah belanja untuk isian warung. Ini alhamdulillah ya teman-teman, warungnya udah mau ada isiannya lagi ya. Ini tuh aku belanja banyak banget ya teman-teman, ya gitulah ya. Kali ini tuh modalnya itu hampir 700.000, tapi ini udah banyak sekali ya teman-teman. Nah jadi sini tuh 700.000 tuh aku belanjain jajanan dan rokok-rokokan itu ya teman-teman, berserta minum-minuman. Jadi ini udah komplit, 700.000 tuh udah dapat semua ya. Oke lah teman-teman, ini langsung aja aku susun ya. Nah ini udah selesai aku susun, gak aku record ya teman-teman, karena kalau udah kegiatan beres-beres warung itu udah sering aku teman-teman, udah aku sering record gitu, udah aku ambil videonya, takutnya kalian bosan. Nah kali ini tuh aku mau tunjukin aja ke kalian isian warung aku, warung mini teras rumah ya. Oke lah, ini aku ada belanja ini ya teman-teman, wafer-wafer seperti ini tuh anak-anak itu pada senang ya. Jadi selain bisa bikin rame warungnya ya teman-teman, ini juga bikin bocil-bocil itu anak-anak pada senang untuk pilih-pilih jajannya ya. Walaupun untuk keuntungannya itu hanya Rp1.000 ya teman-teman, jadi kalau perencingnya itu hanya Rp1.000 keuntungannya, tapi udah nggak apa-apa ya teman-teman, karena memang kalau jajanan seperti itu benar-benar ngeramei warung ya. Oke lah, di sini juga ada kacang-kacangan ya teman-teman. Ini berbagai macam kacang-kacangan, dan di sini seperti inilah ya teman-teman. Kalau kacang-kacangan ini mereka itu sukanya dipakein mie gitu ya teman-teman. Kalau mereka itu pesan per mie-mian itu pasti dimasukin kacang. Nah di sini juga ada teman-teman, mainan serba 2000-an yang aku bikin sendiri ya. Dan untuk mainan titipannya itu belum ada datang ya teman-teman. Nah ini tuh jajan yang harga 500-an ya. Untuk harga 500-an itu benar-benar tipis banget untungnya ya teman-teman. Tapi apalah daya ya teman-teman, walaupun setipis tisu, keuntungannya tetap aku jual juga ya. Karena kan nanti kalau nggak ada kembalian 500 itu ya teman-teman, itu tuh anak-anak bisa pilih jajan yang harga 500-an. Oke lah, ini spill rak-rak aku ya teman-teman. Jadi rak-rakan aku itu isinya seperti ini aja ya. Ini bagian yang sering aku pajang ya. Jadi ini kalau ditaruh ke teman-teman, rak-rakan seperti itu jadi makin rame warungnya ya teman-teman. Apalagi kalau udah selesai belanja ya, itu senang banget ya teman-teman. Apalagi kalau udah belanja isian warung itu penuh gitu ya, itu hati tuh adem ayem ya teman-teman, udah tenang aja. Tapi kalau untuk isian warung tuh kosong, itu pasti rasanya itu teman-teman, nggak karuan lah, pokoknya nggak enak ya. Pokoknya yang selalu ngewarung tuh pasti tahu isi hatinya kalau warungnya itu lagi kosong. Jadi kebetulan ya teman-teman, ini tuh aku habis belanja, jadi ini tuh sekalian aja aku sepil aja apa aja yang ada di warung aku. Walaupun ini belum komplit ya teman-teman, karena ya teman-teman, ini grosiran aku entah kenapa sering banget tutup ya. Udah beberapa hari, kurang lebih mungkin hampir 1 minggu lebih lah ya teman-teman, itu grosiran aku tuh nggak buka. Alhasil itu aku belanjanya itu mencelat gitu loh teman-teman, kesana kemari untuk belanjanya. Ya memang kalau di tempat aku ini banyak banget ya teman-teman grosiran, tapi rasaku tuh kurang kurang srek aja belanja di grosiran lain, karena udah biasa belanja di grosiran yang sering aku belanjain itu loh teman-teman. Selain dia komplit, grosirnya juga rapi gitu ya teman-teman, jadi nyaman untuk ambil-ambil setiap barang yang mau aku
aku beli gitu ya teman-teman. Nah beda banget sama grosiran yang lainnya itu ya, kadang ada yang berantakan, kadang apa ya, pokoknya nggak nyaman ya teman-teman. Nah jadi kalau grosiran yang di sini tuh dekat rumahku tutup, aku tuh belanja di grosiran kota gitu ya teman-teman. Itu ada satu grosir yang sering aku belanjain. Itu juga banyak ya teman-teman varian jajannya itu. Kalau di pajak jauh gitu ya teman-teman, di pajak kota itu banyak varian jajannya, apalagi yang baru-baru, yang lucu-lucu, yang unik-unik itu pasti banyak banget di sana. Jadi tuh kalau ke sana itu aku kadang apa ya, belanjanya itu yang memang nggak ada di grosiran aku. Oke lah, jadi seperti itu aja untuk isian rak-rakan aku ya teman-teman. Walaupun belum komplit, tapi kalau udah diisi barang seperti itu udah apa ya, kelihatan rame lagi ya. Oke lah teman-teman, situ juga ada permimian. Ini tuh apa ya, mimiannya itu sengaja aku perbanyakin ya, karena kan ini ya teman-teman, aku juga jual untuk mie goreng dan mie level ya. Oke lah, sini lanjut ya teman-teman. Tiba-tiba ada es krim, kang es krimnya tuh datang. Kemarin aku order 3 karton ini ya teman-teman, karena sesuaiin aja budget. Nah ini 3 karton aja udah 300 lebih ya teman-teman untuk es krim. Jadi walaupun keuntungan es krim itu sedikit ya teman-teman, tapi aku di sini harus tetap belanja karena kadang ada yang mau nanyain juga ya untuk es krimnya itu ya teman-teman. Jadi sayang kalau dikosongin. Oke lah ya teman-teman, jadi freezer aku tuh memang sebiji es krim aja udah nggak ada ya teman-teman. Ini tuh isiannya, freezernya itu es-esan yang aku buat sendiri dan aku beli di grosiran gitu. Karena kalau es-esan yang kita bikin sendiri ini tuh lebih banyak keuntungannya ya teman-teman daripada es krim. Tapi nggak apa-apa, di sini aku belanja sedikit-sedikit aja untuk es krimnya. Yang penting itu ada es krim di freezer aku ini ya. Nah, di sini aku lihat ya teman-teman di channelnya teman-teman yang lain itu kalau punya freezer seperti ini tuh banyak banget dilemanya ya. Nah, kalau malahan kalau aku gitu ya teman-teman, ini tuh aku benar-benar menguntungkan banget setelah ada freezer ini ya teman-teman, ketimbang kulkas aku yang dulu ya teman-teman. Jadi kalau ada freezer ini tuh memang walaupun hanya es-esan serba beku gitu ya teman-teman, tapi ini benar-benar menguntungkan banget untuk aku. Apalagi ya teman-teman, untuk showcase di bawahnya itu aku penuhin aja dengan es batu ya teman-teman. Walaupun es batunya itu aku jual dengan harga 1000-an, tapi itu udah lumayan banget loh teman-teman. Nah malahan yang lainnya itu udah jual es batu tuh di harga 1.500 atau 2.000. Nah aku tetap aja ya teman-teman jual di harga 1000-an, walaupun tuh aku pakai air galon. Ya palingan porsinya aja aku kurangin, enggak yang terlalu penuh aja. Nah cerita tentang freezer ini ya teman-teman, pokoknya ini teman-teman yang lain kalau punya freezer ini apa ya, harus diisiin dengan es-esan yang lain aja, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kalaupun nggak bisa es-esan yang kita bikin sendiri, kita juga bisa beli es-esan yang lain ya, seperti apa ini ya teman-teman, Real Good itu ya. Aku kalau beli di grosiran itu kan 10.000, isinya itu 10 pieces gitu ya teman-teman. Jadi aku jual di harga 1.000, jadi itu lumayan ya teman-teman, untungnya itu udah 1.000 rupiah sendiri ya. Dan seperti es Kiko, es Pino, dan es yang lainnya itu ya teman-teman. Pokoknya itu banyak banget loh teman-teman untungnya. Pokoknya bisa dicoba ya. Ya di sini memang berbeda-beda dengan Kang salesnya ya teman-teman. Alhamdulillah sales di tempat aku ini aman-aman aja ya. Walaupun kemarin itu pertama masuk freezer ini benar-benar aku bilang, jadi ya Bang ya, kalau freezernya aku isi es-esan yang lain itu bisa apa enggak, katanya itu bisa ya teman-teman. Nah tapi katanya teman-teman untuk bersihin kulkasnya itu, freezernya itu harus aku, jadi enggak salesnya lagi yang ngebersihin ya teman-teman. Nah jadi sini aku iyain aja ya teman-teman, enggak apa-apa, aku sendiri yang ngebersihin freezernya ya, walaupun banyak batunya gitu ya, esnya ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Oke lah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk isian freezer aku. Ini tuh belum lengkap ya teman-teman, untuk puding, untuk oki itu ya. Ini belum lengkap. Ini aku jual di harga 1.500-an ya teman-teman. Untuk permodalannya itu hanya 1.000. Jadi untungnya itu 500 rupiah kalau aku taruh di freezer, atau kalau untuk es-esannya itu beku.
Jadi bisa dicoba aja ya teman-teman. Jadi jangan galau yang punya freezer, pokoknya manfaati aja dengan sebaik-baiknya. Walaupun itu listriknya itu agak sedikit mahal ya teman-teman, tapi sebanding kok dengan penjualan kita. Apalagi SS-an ini ya teman-teman, tetap diminati anak-anak. Berhubung warung aku itu warungnya anak-anak ya teman-teman, jadi di sini aku banyain aja untuk SS-an. Nah, di sini aku semangati lagi untuk kang warung pedagang kecil seperti aku ya teman-teman, harus tetap semangat. Oke lah teman-teman, sini nggak berasa aja sudah di penghujung video. Sini aku ucapkan sekali lagi banyak terima kasih dan aku akhiri cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.